Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Sulimah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya marilah kita senantiasa berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita diberi kesehatan dan keselamatan. Sudah siap anak-anak? Sudah siap mengikuti pelajaran? Yuk kita mulai. Hari kita akan melanjutkan tema 2. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih dan pernapasan pada hewan. Pelajaran hari ini adalah lanjutan dari pelajaran yang kemarin ya. Dan hari ini kita akan belajar alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apakah hewan amfibi itu? Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Apa saja hewan amfibi itu? Nah, katak ini termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan menggunakan insang untuk bernafas. Ini di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Bedanya dengan ikan, kalau ikan itu kan di bawah mulutnya, tetapi kalau kecebong ini di luar tubuhnya. Setelah berumur 9 hari, kecebong tersebut bernapas menggunakan insang yang ada di dalam. Jadi tadi ketika masih kecebong, masih kecil, insangnya di luar. Tapi ketika sudah berusia 9 hari, kecebong ini bernapas dengan menggunakan insang dalam. Nah, insang dalam akan menyusut semakin kecil seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa tadi bernafas tidak lagi menggunakan insang, tetapi menggunakan paru-paru dan juga menggunakan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil. Gelembung udara itu disebut dengan alveolus dan berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigennya diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Itulah yang dimaksud dengan bernafas. Karena apa? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain menggunakan paru-paru, katak juga menggunakan kulit untuk bernafas. Permukaan kulit katak selalu basah dengan tujuan agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Coba perhatikan. Gambar hijau ini adalah kecebong. Nah, ketika masih kecil, bernafas menggunakan insang. Insangnya ada di luar tubuh kecebong. Kemudian ketika ini menjadi katak muda, insangnya ini akan masuk ke dalam dan mengecil. Seiring bertambahnya usia, katak tadi akan menjadi katak dewasa dan tidak lagi bernafas menggunakan insang, tapi menggunakan paru-paru. Inilah paru-paru katak. Jadi kesimpulannya, ketika masih berupa kecebong, katak ini bernafas menggunakan insang dalam tubuh. Ketika berusia 9 hari, ini menggunakan insang dalam, dan ketika berusia dewasa atau katak dewasa, katak ini bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Sekarang alat pernapasan pada reptil. Apa itu reptil? Reptil adalah hewan yang melata. Hewan melata iki sing gremet. Contohnya apa? Salah satunya adalah kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan yang termasuk jenis reptil antara lain adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Itu adalah contoh-contoh reptil.
Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorok, kemudian baru masuk ke paru-paru, hampir mirip dengan manusia. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana sekali dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Itu pada kadal dan buaya. Tetapi kalau ular itu sangat sederhana. Coba perhatikan. Ini adalah gambar ular atau reptil ular. Paru-parunya mana? Ini paru-parunya. Paru-parunya ini. Ya, sudah jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Sekarang alat dan sistem pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung ini terdiri dari paru-paru, kemudian trakea dan kantong udara. Jadi ada 3. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, fungsi kantong udara ini pada burung ini banyak sekali. Yang pertama adalah untuk menyimpan udara, kemudian membantu burung saat terbang, dan membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Maka burung itu kan bisa, karena punya panas tubuh, maka burung itu kan bisa bertengger di kabel listrik dan tidak kesetrum kan. Itu karena burung merupakan burung yang memiliki tubuh panas. Dan yang terakhir adalah memperkeras suara. Coba perhatikan. Ini gambar burung. Coba, ketika burung ini sedang bertengger, burung ini bernafas menggunakan paru-paru. Di udara dihirup melalui lubang hidung yang ada di paruh atas, masuk ke batang tenggorok, kemudian dimasukkan ke paru-paru. Ketika bertengger ini, burung ini menghirup udara sebanyak-banyaknya dan disimpan di kantong udara. Nah, ketika burung bernapas, ketika burung terbang, burung ini tidak lagi bernapas menggunakan paru-paru, tetapi menggunakan kantong udara. Karena kantong udaranya tadi sudah penuh, terisi oleh udara saat burung ini tidak terbang. Yang terakhir, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat itu apa saja? Misalnya sapi, kucing, kerbau, kuda, anjing, dan lain sebagainya. Sedangkan mamalia air ini contohnya adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia ini biasanya berkembang biak dengan melahirkan. Nah, alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup agar air ketika menghirup udara itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Saat mamalia tersebut menyelam, katup tadi akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tadi muncul di permukaan air, katupnya akan terbuka. Saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Coba kita lihat. Ini adalah mamalia darat. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke trakea atau batang tenggorok. Batang tenggorok ini bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Ini kalau dibesarkan seperti ini. Kemudian ini gelembung udara kecil-kecil namanya adalah alveolus. Ini ada pembuluh vena dan arteri, ini akan masuk di jantung.